Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sen ke kiri, bloklah ke kiri. Jangan sampai tertabrak lari. Tetap semangat menempa diri. Belajar bersama di channel Araniri. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Dimanapun kita berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali di kanal YouTube kami, Araniri Channel. Saluran media tempat berlatih dan belajar bersama. Jika kawan-kawan ingin buku dan materi dalam video ini, bisa langsung request di halaman deskripsi. Semua materi soal-soal seleksi lengkap dan semua ada di sini. Silahkan chat langsung kepada admin channel. Oke, di dalam video ini kita akan melanjutkan belajar kita, sesuai dengan tema judulnya, yaitu kumpulan soal-soal P3K di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2023. Bagian pertama. Untuk itu mari kita mulai belajar kita dengan membaca doa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan langsung saja, kita masuk dengan soal pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan sosial? A. Kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. B. Kebijakan yang bertujuan mengatur kehidupan sosial masyarakat. C. Kebijakan yang berfokus pada masalah sosial ekonomi. D. Kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Pembahasan. Kebijakan sosial merupakan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam suatu negara atau masyarakat. 2. Apa tujuan utama dari program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial? A. Mengurangi tingkat kemiskinan. B. Meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Meningkatkan pembangunan infrastruktur. D. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Mengurangi tingkat kemiskinan. Pembahasan. Salah satu tujuan utama dari program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan atau berada di bawah garis kemiskinan. 3. Program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk A. Mengurangi kesenjangan sosial. B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Mendorong konsumsi masyarakat. D. Memberikan subsidi kepada perusahaan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Mengurangi kesenjangan sosial. Pembahasan. Program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin, serta memberikan perlindungan sosial kepada yang membutuhkan. 4. Apa saja jenis-jenis program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial? A. Program perlindungan sosial. Program peningkatan pendapatan. Program pemberdayaan masyarakat. B. Program pembangunan infrastruktur. Program pendidikan. Program kesehatan. C. Program bantuan pangan. Program pemberdayaan ekonomi. Program transportasi gratis. D. Program pengentasan kemiskinan. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pemulihan ekonomi. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Program perlindungan sosial. Program peningkatan pendapatan. Program pemberdayaan masyarakat. Pembahasan. Jenis-jenis program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, program peningkatan pendapatan, seperti program penempatan tenaga kerja, dan program pemberdayaan masyarakat, seperti program pelatihan keterampilan. 5. Metodologi penelitian sosial yang paling umum digunakan adalah A. Metode eksperimental. B. Metode survei. C. Metode studi kasus. D. Metode deskriptif. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Metode survei. Pembahasan.
Metode survei adalah metode penelitian sosial yang menggunakan instrumen seperti kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data dari sampel populasi yang relevan. 6. Pentingnya evaluasi program sosial adalah: A. Untuk menilai efektivitas program sosial. B. Untuk menunjukkan keberhasilan individu dalam program sosial. C. Untuk menentukan dana yang dibutuhkan dalam program sosial. D. Untuk mengevaluasi kualitas layanan dalam program sosial. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Untuk menilai efektivitas program sosial. Pembahasan, evaluasi program sosial digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, menilai efektivitas program, dan memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan program yang lebih baik. 7. Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia adalah: A. Kebijakan inklusi sosial. B. Kebijakan pemenuhan hak anak. C. Kebijakan perlindungan sosial. D. Kebijakan penanggulangan kemiskinan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Kebijakan pemenuhan hak anak. Pembahasan, kebijakan pemenuhan hak anak bertujuan untuk melindungi dan memastikan kehidupan yang layak bagi anak-anak di Indonesia, termasuk hak mereka untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap pangan dan air bersih. 8. Apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial? A. Kondisi masyarakat yang bebas dari kemiskinan. B. Kondisi masyarakat yang memperoleh pendapatan dan sumber daya yang cukup. C. Kondisi masyarakat yang terbebas dari masalah sosial. D. Kondisi masyarakat yang hidup dalam ketertiban dan keamanan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Kondisi masyarakat yang memperoleh pendapatan dan sumber daya yang cukup. Pembahasan, kesejahteraan sosial merupakan kondisi di mana masyarakat memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 9. Apa yang dimaksud dengan tujuan sosial? A. Tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan sosial. B. Tujuan yang ingin dicapai oleh individu dalam kehidupan sosialnya. C. Tujuan dari organisasi atau lembaga sosial. D. Tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pembahasan, tujuan sosial adalah tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, di mana masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang adil dan sejahtera. 10. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk dalam kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan untuk: A. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. B. Meningkatkan peran swasta dalam bidang kesehatan. C. Memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk. D. Mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah C. Memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk. Pembahasan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang dikelola oleh pemerintah untuk memastikan adanya akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis. 11. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia adalah: A. Kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat. B. Kebijakan perlindungan sosial. C. Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. D. Kebijakan penempatan tenaga kerja. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah D. Kebijakan penempatan tenaga kerja. Pembahasan, kebijakan penempatan tenaga kerja adalah kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan membantu mengurangi angka pengangguran dengan cara mengarahkan tenaga kerja ke sektor-sektor yang membutuhkan. 12.
Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah A. Program Keluarga Harapan PKH. B. Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM. C. Program Raskin Rastra. D. Program Kartu Indonesia Pintar KIP. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Program Keluarga Harapan PKH. Pembahasan. Program Keluarga Harapan PKH adalah program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin berdasarkan penerima manfaat yang ditetapkan oleh pemerintah. 13. Kebijakan inklusi sosial bertujuan untuk A. Menghapus seluruh masalah sosial dalam masyarakat. B. Menciptakan kesetaraan akses dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan. C. Menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang membutuhkan. D. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah B. Menciptakan kesetaraan akses dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan. Pembahasan. Kebijakan inklusi sosial bertujuan untuk memastikan adanya kesetaraan akses dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial untuk semua individu dalam masyarakat. 14. Kebijakan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan adalah A. Kebijakan inklusi sosial. B. Kebijakan pembangunan infrastruktur. C. Kebijakan perlindungan sosial. D. Kebijakan pengentasan kemiskinan. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah C. Kebijakan perlindungan sosial. Pembahasan. Kebijakan perlindungan sosial bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. 15. Salah satu program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk adalah A. Program Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. B. Program Keluarga Harapan PKH. C. Program Raskin Rastra. D. Program Indonesia Pintar KIP. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A. Program Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Pembahasan. Program Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT adalah program pemerintah yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin dalam bentuk transfer uang yang dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi. Program ini diberikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk pada masyarakat miskin. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video ini. Semoga dapat memberi manfaat dan semangat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.